Ajwa kok ajwa. Ajwa 300. 300. Bukannya 1 juta. Enggak, kalau kurma ajwa mah Yang asli ya Bu. 1 juta Bu. Emang 1 juta Bu, kalau ayah aja pada nambah Ibu. Nuberem. Baik Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia, pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan niat langkah kaki semua untuk hadir di taklim. Ibu-ibu yang tidak dilangkahkan kaki berarti tidak datang, berarti tidak dilangkahkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala Bu ya. Yang datang inilah yang dilangkahkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu patut bersyukur Bu ya, Allah telah melangkahkan kaki kita untuk hadir di majelis taklim, yaitu di dalam rangka menggugurkan kewajiban Bu ya. Kewajiban apa? Kewajiban untuk ilmu. Semoga dengan kumpul di taklim Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita semua, akan melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh melaksanakan kepada ajarannya, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan semoga langkah kaki ibu akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, kita lanjut kepada ayat berapa Bu? 41 Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akhadhathumus sayhatu bil haqqi faja'alnahum ghusaa'a fa'budal lil qaumidz zalimin. Lalu suara keras benar-benar membinasakan mereka. Siapa di sini Bu merekanya? Kaum Samud Bu ya. Nah, jadi kaum Samud dibinasakan dengan suara keras ya, suara yang menggelegar Bu ya. Nah, Azabnya ya Bu. Azabnya ya, bukan adab Bu, azab Bu ya. Kalau beda nanti keliru Ibu ya. Maaf Ibu kalau saya bilangin jangan pada marah Bu ya. Ibu tadi bilang adab. Ya, kalau adab itu iya, jadi jangan keliru lidah Bu ya. Adab itu tata tata krama. Azab dan azab Bu ya. Azab itu siksaan ya. Ya, kalau adab itu sopan santun.
Ya baik ya, jadi jangan sampai keliru ucap Bu ya. Iya. Kalau keliru ucap beda jauh. Azab mesiksa, kalau adab tata krama Bu ya. Sopan santun. Baik. Jadi ibu kaumnya Nabi Hud Bu ya, yaitu diazab dengan suara yang suara keras yang menggelegar Bu ya, yang menggelegar. Maka kami jadikan mereka seperti sampah, bergelimpangan Bu ya, bergelimpangan sehingga seperti tumpukan sampah semua itu Ibu ya. Jadi yang enggak kena azab itu yang diselamatkan oleh Allah ya kaum yang orang-orang yang beriman aja gitu, dan yang berimannya juga sedikit ya. Jadi Ibu, kaum Nuh diazab dengan banjir, kemudian kaum Hud diazab dengan suara yang menggelegar Bu ya. Kemudian ini sekalian aja Nabi Nuh Bu ya. Nah Nabi Lut Bu ya, kaum Nabi Lut yaitu diazab dengan diterbalikannya bumi itu ya, sekalian itu. Enggak ada sih pelajaran di sini, tapi sekalian nulis Bu ya. Nah jadi Ibu, mereka yaitu laksana sampah yang hanyut, yang tidak ada sisanya gitu. Nah itulah azabnya orang yang mendustakan Rasulnya Bu ya. Jadi semua orang yang mendustakan Rasulnya pasti diazab oleh Allah. Cuman azabnya beda-beda Bu ya. Azabnya beda-beda seperti itu. Nah kemudian sungguh celakalah bagi kaum yang zalim itu ya. Yang zalim yang mana? Yang mendustakan Nabi Hud ya. Makanya dikatakan oleh Allah yaitu untuk jadi buah tutur ya, untuk jadi buah tutur, untuk jadi pelajaran ya. Kenapa diceritakan untuk jadi pelajaran, untuk buah tutur? Supaya umat Nabi Muhammad SAW, kan ini kan diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW kan Al-Quran. Nah supaya umat Nabi Muhammad SAW jangan merusakkan nabinya. Paham tuh Bu ya? Baik, jelas Ibu. Jadi kenapa dijadikan untuk buah tutur oleh Allah Subhanahu wa taala? Supaya umat Nabi Muhammad tidak merusakkan nabinya. Jelas Ibu ya? Nah, makanya diceritakan oleh Allah gitu ya. Yang merusakkan nabinya itu seperti ini siksa azabnya gitu ya. Jelas Ibu? Umat Nabi apa tadi Bu yang dibalikin? Umat Nabi Lut. Iya, umat Nabi Lut itu dibalikin Bu ya. Dibalikin bumi gitu ya. Nah, sehingga terbalik gitu bumi Bu ya. Itu kalau menurut cerita itu di Laut Mati Bu ya, yang sekarang Laut Mati. Tapi Allahu alam Ibu, kalau di cerita Islam Bu ya, kalau di cerita Islam tuh Allahu alam apakah benar terjadinya di Laut Mati yang di Yordan itu, yang saya pernah ke sana Bu ya. Nah, tapi kalau di cerita alhamdulillah cerita di Taurat Bu ya. Nah, cerita di Taurat itu jelas gitu. Jadi kan saya taunya dari pemandu ya, pemandu wisata. Kata pemandu wisatanya katanya kalau di Taurat ya jelas katanya umat Nabi Lut ini diazabnya di sininya tuh waktu saya di Laut Mati gitu ya. Laut Mati apa Laut Merah Bu? Laut Mati Ibu. Iya, Laut Mati. Laut Merah mah adanya di itu. Laut Merah mah adanya di Jeddah ya, di Jeddah. Kalau Laut Mati adanya di Yordan ya. Tapi nggak merah lautnya. Mungkin dulu ada ceritanya kan. Iya. Merah. Jelas Ibu ya? Iya. Darah kok. Jadi fungsinya apa Bu? Allah membuat buah tutur kepada Rasulullah disediakan di Al-Quran supaya umat Nabi Muhammad tidak mendustakan nabinya gitu. Jelas Bu ya? Baik, sekarang ayat 42 Bu ya. Summa ansa'na mim ba'dihim kurunan akharin. Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat-umat yang lain. Jadi ganti lagi umat yang baru. Ya umat yang baru juga keturunannya dari keturunan yang umat yang terdahulu juga, tapi kan sedikit ya. Jadi
yang beriman hanya sedikit. Jadi dijadikan lagi umat yang baru atau umat yang lain gitu ya. Kemudian ayat 43-nya matasbiku min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Nah, tidak satu umat pun ya dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat minta dilambatkan. Jadi kalau memang umat itu Bu, kalau memang umat itu atau manusia itu udah datang ajalnya Bu ya, jadi tidak bisa didahului juga, tidak bisa diakhirkan juga. Kalau udah, nah itu namanya takdir mubrom Bu ya. Jadi mati itu takdir mubrom. Jadi kalau udah tiba ajalnya ya tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan gitu ya. Kullu umatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun Bu ya. Apabila semua umat akan mendapatkan ajal. Apabila ajal telah tiba, tidak bisa dimajukan sedikit sesaat pun atau tidak bisa dimundurkan sesaat pun. Itu namanya takdir apa Bu? Mubrom ya, takdir mubrom yang tidak bisa dirubah Bu ya. Mubrom ya. Takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa dirubah ya. Nah, contohnya kematian ya. Jelas Ibu? Baik, ayat 44 insya Allah selesai Bu ya. Summa arsalna rusulana tasra kullama jaa ummatar rasuluha kadzabuhu fa'asba'na ba'dahum ba'daw wa ja'alnahum ahadis wa bu'dal liqaumil la yu'minun. Kemudian kami, kata Allah Bu ya, kami utus rasul-rasul kami yaitu satu demi satu ya. Setiap rasul datang kepada umatnya ya, mereka mendustakannya. Jadi setiap rasul tidak ada yang tidak didustakan oleh umatnya, pasti didustakan oleh umatnya. Gitu. Paham tuh Bu ya? Kok semua Bu, kok begitu ya Bu ya? Itu namanya ujian. Kalau tidak ada ujian tidak akan mendapatkan pahala gitu. Paham tuh Bu ya? Jadi maaf Bu ya, semua tempat semua perkumpulan Bu ya, semua orang gitu Bu ya, itu di situ pasti maaf ya, ada biang keroknya gitu Bu ya. Jadi begini umpamanya gini Bu ya. Ini setiap umat ini kan dikatakan setiap umat Bu ya. Nah, kalau umpamanya pada saat ini di setiap golongan atau di setiap lingkungan Bu ya, itu pasti ada yang katakanlah biang keroknya. Untuk apa? Untuk menguji. Untuk menguji manusia yang ada di situ. Paham tuh Bu ya? Jadi nggak usah heran. Nah, jadi itu ujian untuk kita gitu Bu ya. Ujian untuk kita. Maaf ya, seperti saya dulu di Kodam Bu ya, kan satu barak itu Bu ya, satu barak tuh ada 6 pintu ya. Itu ada di satu barak, 2 baraknya tuh ada pasti Bu yang akhlaknya kurang baik Bu ya. Ya. Jadi untuk apa Bu itu tujuan Allah mendatangkan orang seperti itu ya, untuk ujian gitu Bu ya. Nah, kalau baik semua nggak ada ujian. Nah itu kalau baik semua nggak ada ujian ya nggak ada pahalanya kan gitu Bu ya. Jadi tetangga juga nggak ada yang baik, ada yang buruk. Iya, untuk apa? Untuk menguji kita gitu. Kalau kita nggak dapat ujian ya nggak dapat pahala dari mana kan gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Nah, seperti pernah ada yang tanya kalau bebek apa sih manfaat hikmahnya gitu ya. Kan semua makhluk itu kan diciptakan kan apa sih Bu, deh ada manfaatnya gitu ya. Terus pernah ada yang nanya kalau bebek manfaatnya apa? Ya ujian juga. Ujian untuk orang yang beriman kan gitu ya.
untuk ujian orang-orang yang beriman. Jadi semua juga ada ujiannya. Oleh karena itu Ibu, kalau diuji jangan ngeluh. Paham tuh Bu ya? Kalau diuji jangan ngeluh. Sebab kalau diuji ngeluh malah dapat dosa, bukan dapat pahala gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau begitu diuji kita kayaknya gimana gitu, tapi kita sadar astagfirullahaladzim. Iya, Gitu, istighfar. baru gitu, Iya. Bu. Emang Kalau kalau baru-baru itu kayaknya iya, Bu, iya. Jadi pukulan pertama itu Iya. yang harus sabar. harusnya ya. Iya, pukulan pertama itu yang harus sabar Bu ya. Itu seperti itu. Jadi kita itu kalau tanpa ujian mah nggak ada pahalanya ya. Maaf ya, seperti umpamanya kita ngurus anak Bu ya. Ngurus anak umpamanya ngurus anak 5 baik semua. Ya nggak ada yang ngasih ujian itu sama orang tuanya. Seneng aja, tapi kan pahalanya juga kurang gitu ya. Tapi kalau ada anak yang menguji orang tuanya ya, terus orang tuanya sabar, kemudian istilahnya kita enggak gini Bu, kita berpikir Bu ya, anak ini nguji sama orang tua, mungkin kita jadi jadi nyasar diri sendiri gitu ya, nyasar diri sendiri ya. Mungkin dulu kita kurang apa sama dia, itu mesti ada apa, iya mesti introspeksi diri gitu Bu ya, seperti itu. Jadi jangan kalau anak nguji sama kita terus kitanya ngeluh gitu Bu ya, terus kita nggak terima, ya mungkin dulu waktu dia kecil mungkin kita seperti apa sama dia, sama anak itu, terus kita nggak sadar kan, ya bisa aja gitu Bu ya. Jadi harus introspeksi di diri kalau umpamanya ada anak yang kurang baik sama orang tua, begitu Bu, harus itu Bu ya. Jadi nggak selalu nyalahin. Satu perut pasti ada salah satu. Iya, jadi jangan selalu nyalahin anak ya, jangan selalu nyalahin anak ya. Introspeksi diri gitu Bu ya. Waktu dulu saya ngandung dia tuh seperti apa, ngurusin dia tuh seperti apa, kok sampai sekarang apa namanya, nguji orang tua gitu Bu ya. Jadi jangan selalu nyalahin anak, harus apa Bu? Introspeksi di diri. Paham tuh Bu ya? Nah kan kita semua punya anak. Nah, kalau umpamanya belajar begini kan, oh iya ya gitu. Jadi nggak selalu nyalahin anak gitu. Mungkin dulu saya lagi ngandung dia, mungkin saya begini, makanya sekarang udah gede ngasih ujian sama saya gitu Bu ya. Iya, jadi harus begitu Bu. Jangan selalu anak aja yang disalahin. Gitu. Salah orang tua ya. Iya, mungkin kita juga dulu Tahu ke orang tua juga ya seperti itu Bu ya. Jadi harus introspeksi di diri gitu. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi jangan selalu nyalahin anak. Baik orang. Iya. Anak Enggak berasa baik. Itu Kalau dipanggil diteriakin tanya nggak nyautin, diem aja. Gede gitu. Dia bentar tahu kucing jalan tapi nyamperin. Kalau saya setelahnya ini kan di Sunda begini, Kah gitu ya, Iya, Kah itu iya, kan Kah. saya Iya, gitu Kah. ya. Iya. Setelah tuh Timka namanya. Itu. Kalau orang-orang naon gitu ya, Iya. orang-orang kah ya, emang kah gitu ya. Pakai bahasa halus kah gitu. Kah gitu. Kalau Jawa dalam Dalam gitu ya. Jadi begitu Bu ya. Jadi kalau ada ujian nggak usah terlalu banyak mengeluh dan nggak usah nyalahin, umpamanya ujian dari anak nggak sepenuhnya nyalahin anak Bu ya. Harus kita introspeksi diri. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi kemudian kami utus ya rasul-rasul kami satu demi satu. Setiap rasul datang kepada umatnya. Ya, setiap rasul datang kepada umatnya. Nah, Ibu, rasul itu datang kepada umatnya apabila di situ ada keburukan gitu Bu ya. Nah, ada masalah gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Umpamanya Nabi Musa diutus kepada apa namanya, Firaun. Ya kan Firaunnya kan ada masalah di situ. Masalahnya kenapa? Masalahnya dia mengaku Tuhan kan gitu ya. Diutuslah Nabi Musa untuk Firaun kan gitu. Nah, itu juga umat-umat yang terdahulu juga seperti itu. Diutusnya Rasul itu karena di situ ada
masalah. ada masalah ya, seperti Rasulullah kan diutus kan. Nah di Mekah itu kan, di Mekah kan banyak masalah. Masalahnya apa? Masalahnya moral Bu ya, masalahnya moral. Jadi di Mekah itu pada waktu itu sebelum diutus Rasul Muhammad ya, di situ banyak yang mabok, banyak perampokan, banyak berzina gitu ya. Nah kemudian kan itu rusak kan moralnya Bu ya, rusak akhlaknya kan, bejat lah moralnya gitu ya. Nah diutuslah Rasulullah SAW ya gitu di kota Mekah. Untuk apa? Itu untuk memperbaiki akhlak gitu ya. Paham tuh Bu ya? Ya kayak di sini situ terus ibu memperbaiki ibu gitu. Amin insyaallah. Amin insyaallah Bu ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan jadi kenyataannya, mudah-mudahan itu ya. Jadi memang seperti itu Bu ya. Setiap Rasul diutus kepada umatnya memang di kalangan umatnya itu ada masalah, makanya diutuslah Rasul. Untuk apa? Untuk memperbaiki gitu ya. Ayatnya itu apa ya? Saya lupa. Yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Tidak akan aku diutus kecuali untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan akhlak ya. Jadi Rasul itu Ibu diutus itu untuk menyempurnakan akhlak ya. Kenapa? Pada waktu itu akhlaknya orang-orang Mekah yaitu buruk Bu ya, buruk gitu Bu ya. Jadi Allah mengutus Rasul itu untuk memperbaiki, menyempurnakan ya, untuk menyempurnakan akhlak. Paham tuh Bu ya? Jadi setiap umat ada kerusakan di situ, Allah mengutus rasulnya yaitu untuk memperbaiki gitu ya, seperti Firaun ya. Kan rusak juga kan moralnya kan, mengaku Tuhan. Akhirnya diutuslah Nabi Musa yaitu untuk untuk berakhir Nabi Musa dan kaumnya supaya menyembah Allah. Jangan menyembah Musa. Dan Ngaku Tuhan. jelas kan semua gitu Bu ya. Nah umpamanya saat ini ya, saat ini di Indonesia Bu ya, di Indonesia umpamanya ada kerusuhan di Aceh, apakah didiamkan sama negara? Enggak. Diutus kan? Apa yang diutus? Tentara. Iya tentara kan, nah, untuk menjaga di sana kan gitu. Mendamaikan. Iya untuk mendamaikan. Terus sekarang yang lagi ramai di Papua Bu ya. Nah di Papua. Nah kemudian negara apakah diam? Enggak kan? Ya diutuslah tentara ke sana gitu. Ya jadi di mana ada peristiwa-peristiwa yang tidak baik ya diutus untuk menjadikan orang itu baik. Saat ini juga seperti itu. Paham tuh Bu ya? Rasul juga dulu seperti itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak gitu ya. Jelas Ibu? Baik, kita lanjut ya. Maka kami mengiringi sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, yaitu dengan kebinasaan Bu ya. Jadi kalau yang yang tetap ingkar kepada Rasulnya ya pasti Allah dibinasakan seperti itu. Paham tuh Bu ya? Dibinasakan atau diazab kalau yang memang mendustakan kepada Rasulnya. Paham tuh? Jelas Ibu? Baik. Dan kami jadikan mereka buah mulut, maka kebinasaanlah bagi kamu yang tidak beriman Bu ya. Nah Ibu, buah mulut sama buah tutur beda Bu ya. Kalau buah tutur kan Kalau buah tutur ya jadi menyampaikan Bu ya, menyampaikan pelajaran ya.
Ya Kalau- kebaikan termasuk. kalau buah mulut, Jadi Buah omongan. iya. kalau buah mulut mah Jadi kayak omongan gitu kan. iya, Jadi jadi omongan orang, iya. jadi omongan orang. namanya buah mulut Bu ya, Iya. buah bibir ya. Jadi omongan orang. Di sono dijadikan omongan, di sini dijadikan omongan, itu namanya buah mulut atau buah bibir. Kalau buah tutur itu untuk menyampaikan pelajaran. Itu Bu ya, jelas. Nah, jadi maka kebinasaanlah bagi kaum yang tidak beriman, seperti itu. Baik, di sini ada pertanyaan nggak Ibu? Sampai 44. Kalau nggak ada berarti penyampaiannya jelas. Kalau nggak jelas pasti Ibu akan tanya. Baik, kalau jelas lanjut kepada ayat 45 Bu. Tsumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanim mubin. Kemudian kami mengutus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang terang. Nah kan ini cerita Nabi udah beberapa Nabi Bu ya. Nah, yang baru cerita Nabi Hud. Nah sekarang cerita Nabi Musa dan Harun gitu ya. Kaumnya siapa? Itu Musa. Kalau Nabi Hud kaumnya kaum Samud gitu Bu ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Kemudian kami mengutus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang terang. Yaitu diutusnya kepada siapa Bu? Yaitu Nabi Fir'aun Bu ya. Nah, ila Fir'aun wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Nah kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, lalu mereka takabur dan adalah karena kaum yang sombong. Nah Nabi Musa itu Fir'aun Bu ya. Fir'aun itu bersama kaumnya Bu ya, itu bersama kaumnya Fir'aun itu orang yang sombong gitu. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la gitu. Aku ini adalah Tuhan yang maha tinggi. Kata siapa? Kata Fir'aun. Kata Fir'aun. Ya maka diutuslah Nabi Musa sama Nabi Harun. Ya untuk apa Bu? Untuk untuk mentauhidkan ya, untuk mentauhidkan Nabi Fir'aun sama kaumnya. Paham tuh Bu ya? Gitu. Jelas di sini. Kenapa diutus Nabi Musa? Karena mereka sombong, takabur gitu ya. Ngaku apa Bu? Aku tuh Tuhan. Apa ayatnya? Ana rabbukumul a'la ya. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi, kata Fir'aun. Makanya diutuslah Nabi Musa untuk meluruskan Fir'aun supaya jangan mengaku Tuhan. Jelas? Kalau udah jelas kita lanjut. Emang kajiannya nggak terlalu banyak Bu ya, udah jelas ayatnya. 47 Neng. 47. Tadi 46 itu Fir'aun yang sombong Bu ya. Fir'aun dan pembesar-pembesar yang sombong, takabur Bu ya. Makanya diutuslah Nabi Musa untuk meluruskan Fir'aun ya. Sekarang 47. Faqalu anu'minu li basyaroini mislina wa qaumuhuma lana abidun. Maka mereka berkata, ya, apakah kita beriman kepada dua manusia yang seperti kita juga? Siapa? Fir'aun sama pembesarnya ya. Fir'aun sama pembesarnya, apakah kita harus beriman kepada mereka? Padahal mereka sama aja sama kita gitu ya. Kan begitu semuanya juga ya. Kaum yang zalim semuanya juga katanya sama kita kan gitu. Padahal itu utusan Allah Bu ya. Maka mereka berkata, merekanya siapa? Kaum Fir'aun dan Fir'aun ya. Pembesar Fir'aun sama Fir'aun. Apakah kita beriman kepada dua manusia yang seperti kita juga? Dua manusianya siapa Bu? Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu penolakan bukan? Iya. Penolakan juga kan. Nah, ditolak juga kan. Nah, sedang kaum mereka itu menghambakan diri kepada kita gitu ya. Apa? Kitanya Fir'aun dan pemuka-pemukanya Bu ya,
menganggap dirinya lebih tinggi derajatnya daripada Musa dan Harun, Bu ya, sehingga mereka itu tidak beriman kepada Musa dan Harun. Seperti itu, penolakan juga kan? Penolakan. Seperti itu. Makanya tadi diceritakan ya, sama kata Allah diceritakan para nabi, Bu ya, seperti ini. Jelas Ibu? Jadi nolak juga kan? Nolak. Ya, nolak juga ya. Firaun nolak kenabian Nabi Musa, Nabi Harun ya. Kaum Samud yaitu menolak juga dengan Nabi Hud gitu. Kemudian begitu juga kaum Nabi Nuh menolak juga kepada Nabi Nuh. Kan begitu tadi diceritakan oleh Allah para nabi, Bu ya. Ya. Baik. Sekarang ayat berapa, Bu? 48. 48 ya. Fakadabuhuma afakanu minal muhlakin, maka mereka mendustakan keduanya. Merekanya siapa? Harun, Nabi Harun dan Nabi Musa ya. Nah, maka merekanya siapa? Fir'aun. Ya, kaum Fir'aun sama kaumnya ya, merusakan keduanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka jadilah mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan. Kan gitu. Dibinasakannya dengan apa Nabi Musa? Dibelah laut. Nah, yaitu ditenggelamkan di laut gitu. Ya, jadi kaumnya Nabi Musa ditenggelamkan di apa, Bu? Di laut. Nabi Hud diazab dengan menggelagarnya halilintar atau guntur, Bu ya. Nabi Nuh diazab dengan banjir. Kemudian Nabi Lut diazab dengan diterbangkan bumi. Seperti itu. Nah, itu dijadiin buah tutur ya. Jadi apa pelajaran? Apa tujuannya? Supaya umat Nabi Muhammad jangan menolak nabinya. Paham tuh, Bu ya? Baik. Maka mereka mendustakan keduanya, maka jadilah mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan. Baik, sekarang ayat 49. Dibinasakan dengan ditenggelamkan, Bu ya, ditenggelamkan di laut. Kemudian walaqad ataina Musal kitab la'allahum yahtadun, dan sungguh telah kami berikan kitab Taurat kepada Musa supaya mereka itu Bani Israel, Bu ya, memperoleh petunjuk. Nah, jadi Nabi Musa diberikan kitab Taurat oleh Allah untuk Bani Israel supaya Bani Israel mendapatkan petunjuk gitu ya. Bani Israel itu siapa, Bu? Nabi Yakub. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub, Bu ya. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub gitu. Nah, sekarang namanya negara, jadi negara ya, negara Israel ya, itu negara Israel itu keturunan Nabi Yakub ya. Nabi Yakub itu kecilnya namanya Israel gitu, Bu ya. Jadi namanya keturunan Israel itu keturunan Nabi Yakub. Itu, Bu ya. Seperti itu. Terus ada yang ditanyakan nggak di sini? Sebetulnya harus ada yang ditanyakan ini di sini. Itu nama Nabi Yakub itu kok Israel. Iya, Israel namanya. Israel itu artinya kalau nggak salah artinya apa ya? Artinya bagus sih, kedamaian apa ya? Tapi kok jahat ya? Berantem melulu kan musuh Palestina. Apa ya artinya bagus sih Israel itu. Israel ya. Nah, jadi sekarang itu yang negara Israel itu manusianya Bani Israel, Bu ya, yaitu keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kecilan namanya Israel. Dia kan keturunan Nabi Yakub kok jahat ya Ibu, yang namanya anak itu kan anaknya Nabi Nuh. Kalau kan gak jahat, apa cuman beleos gitu aja. Iya kan dia juga sama juga nggak meyakini kan. Dia juga kan sama juga nggak meyakini. Nabi kan ada yang memerangi bapaknya ya, Bu Nabi. Iya. Jadi Ibu
kata Mama Dita, kok anak Nabi kok pada jahat. Ya dari awalnya juga emang ada anak Nabi yang jahat. Siapa? Anak Nabi Adam. Iya. Itu kan Habil si Qabil. Qabil itu kan jahat juga gitu loh. Terus anaknya Berarti Nabi semua Yakub itu ya. Siapa? Apa sih yang buang Yusuf siapa namanya? Oh iya, yang buang Nabi Yusuf kan itu kan anaknya Nabi Yakub ya, anaknya Nabi Yakub. Jadi Jadi udah ada dari suami. iya, jadi itu tadi untuk semua itu belajar tadi istrinya untuk pelajaran gitu ya, untuk pelajaran. supaya Nabi Muhammad itu jangan ada yang kayak gitu gitu loh. Iya, supaya umatnya Nabi Muhammad jangan menolak jangan menolak nabinya. Sebab banyak orang yang menolak nabinya diceritakan oleh Allah ya seperti ini. Gitu Bu ya. Ya itu namanya buah tutur. Kalau buah bibir tadi mah tentang kejelekan Bu ya. Nah, tentang kejelekan. Coba tadi ayatnya ayat berapa ya? Nah, ini juga kan ada kejelekannya, Bu. 4746 ya. Ayatnya. Iya, tapi itu untuk diceritakan, untuk jadi pelajaran. Tadi buah tutur ya, Bu. Iya, untuk jadi pelajaran. Ya, Iya, untuk jadi pelajaran. Iya. Untuk jadi pelajaran. Kalau tadi ya, buah mulut mah itu kan kalau buah mulut itu bisa aja kejelekan jadi buah mulut, bisa aja kebaikan jadi buah mulut itu ya. Tapi di sini kan ke buah mulut yang tadi kejelekan Bu ya. Jadi buah mulut ke kejelekan. Kalau Ini mah pelajaran jadi buah tutur ya, Bu. iya, jadi apa namanya? Buah bibir kalau kayak sekarang dijadiin buah bibir gitu ya. Nah, dijadiin buah bibir. Tapi biasanya kalau yang dijadiin buah bibir itu yang tidak baik Bu ya. Iya. Biasanya yang dikatakan buah bibir itu yang tidak baik gitu. Baik, jadi Nabi Musa dikasih kitab apa Bu? Tahu? Taurat ya, yaitu supaya Bani Israel mendapatkan petunjuk gitu. Jadi sekarang itu mereka itu, nah Ibu, karena Ibu nggak tanya ya udah saya sampaikan aja Bu ya. Jadi Israel itu nama negara Bu ya. Nama negara Bani Israel yaitu keturunan Nabi Yakub ya. Nah kemudian di Israel ini kan agamanya apa Bu? Yahudi ya. Jadi negeri Israel yaitu Bani Israel keturunan dari Nabi Isa dari Nabi Yakub Bu ya. Yaitu agamanya Yahudi gitu. Tapi Ibu enggak semuanya Bani Israel beragama Yahudi gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Nah, banyak juga yang Islam. Paham tuh Bu ya? Jadi enggak semua Bani Israel itu Yahudi agamanya ya. Ada yang Islam. Banyak. Ya banyak Bu ya. Tapi nggak nentang itu aman. Dan nggak kalah ya. Kalah. Itu Bu ya. Jadi negaranya negara Israel apa Bu? Agamanya agama Yahudi. Jadi tidak semua orang Israel beragama Yahudi. Paham tuh Bu ya? Banyak juga yang beragama Islam. Baik. Sekarang ayat terakhir Bu ya. Ayat 50. Baik. Wa ja'alna ibna Maryam wa ummahu ayatan wa awainahuma ila rabbatin zati qarari wa ma'in. Dan kami jadikan putra Maryam ya. Kata siapa? Kata Allah. Kan ini ceritanya cerita para nabi semua Bu ya. Dan kami jadikan putra Maryam dan ibunya sebagai tanda kekuasaan kami. Kata siapa? Kata Allah. Jadi putra Maryam itu siapa? Isa. Bu, putra Maryam siapa? Isa. Nabi Isa ya. Nabi Isa itu putra Maryam. Terus Nabi Isa itu tidak ada bapak Bu ya. Baik. Dan Bukan yang jadi Yesus itu ya Bu. Enggak, Yesusnya kata mereka. Kalau kata kita ya Isa Bu ya. Dan bisa dibilang Yesus. Dan kami jadikan putra Maryam dan ibunya sebagai tanda kekuasaan kami, kata Allah. Kenapa sebagai tanda
putra Maryam itu siapa Bu? Nabi Nabi Isa. Isa. Nah, dan ibunya itu Maryam. Maryam. Sebagai tanda kekuasaan kami, kata siapa? Kata Allah. Kenapa? Kenapa Bu? Kenapa sebagai tanda kekuasaan kami, kata Allah? Karena lahir nggak ada bapak. Nah gitu Bu ya. Karena Nabi Isa lahir tanpa bapak gitu, tapi Allah kuasa untuk menciptakan Nabi Isa. Paham tuh Bu ya? Nah kemudian Ibu, kalau Nabi Adam kan tidak ada bapak, tidak ada ibu kan ya? Ya. Allah kuasa nggak menciptakannya? Kuasa. Jadi yang tidak ada bapak, tidak ada ibu siapa? Nabi Adam. Nabi Adam ya. Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu. Allah ciptakan Adam gitu Bu ya. Mudah nggak? Mudah. Nah, itulah kekuasaan Allah. Kemudian ada ayah tanpa ada ayah tanpa ada ibu Bu ya. Nah, ada nggak ada ayah tanpa ibu Hawa. ya? Hawa. Ada ayah tanpa ibu itu Hawa Bu ya. Hawa kan tidak ada ibunya, Ya. tapi bapaknya ada. Siapa? Adam. Karena Hawa itu diciptakan, Bukannya suaminya Bu, iya, tapi diciptakannya dari tulang rusuknya. iya, dari tulang rusuk tapi Nabi Adam gitu. Jadi kan jadi kan hanya ada Adam aja kan? Iya. Satu laki-laki kan? Nggak ada perempuan kan? Tapi Allah menciptakan dari Adam itu Hawa tanpa ibu kan? Iya. Nah, jadi Ibu Hawa ada bapak, tidak ada ibu. Kalau Nabi Isa ada ibu, tidak ada bapak. Kalau Nabi Adam tidak ada ibu, tidak ada bapak. Allah berkuasa menciptakan. Jelas Bu ya? Jadi Jadi tinggal membangkitkan ya, katanya nggak ada LD mati udah. jelas Ibu ya? Yang tidak ada ibu, tidak ada bapak siapa Bu? Adam. Yang ada ibu, tidak ada bapak. Nabi Isa. Yang ada bapak, tidak ada ibu. Siti Hawa. Hawa. Ya itu kuasa Allah. Nah sekarang ada ibu, ada bapak siapa? Nabi Muhammad. Ya kita. Ya iya, ya, termasuk Nabi Muhammad Bu ya. Nabi Muhammad. Iya, termasuk Nabi Muhammad kan ada ibunya, ada bapaknya, termasuk kita. Gitu. Gitu. Jelas Bu ya. Jadi Allah berkuasa Bu ya. Tidak ada ibu, tidak ada bapak, jadi Adam. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, jadi Adam. Ada bapak, tidak ada ibu, jadi Hawa. Ada ibu, tidak ada bapak, jadi Nabi Isa. Kemudian ada bapak, ada ibu, ya kita ini. Gitu. Paham tuh Bu ya? Kita turunan. Iya. Turunan lengkap. Turunan lengkap, ada ibu, ada bapak. Baik, kemudian dan keduanya kami tempatkan pada tanah yang tinggi ya, lagi datar yang bermata air yang mengalir. Di mana Bu? Di Palestina. Nah, di apa namanya? Di Yerusalem. Aqsa Bu ya. Nah, jadi adanya Nabi Isa sama Siti Maryam itu kata Allah. Dan keduanya, ya, Bu. Hah? Air jam-jam ya Bu. enggak ada, bukan air zam-zam, air mengalir aja Bu ya. Oh, yang Jam-jam kan pakai di Mekah. ujung kakinya ya. Enggak, bukan. Itu makan. Nah, itu kan Nabi Ismail. Ismail. Jadi ini mah Ibu kan memang tadinya tidak ada sungai Ibu ya. Kemudian di situ Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam ya. Kemudian tiba-tiba itu apa namanya, saluran air, ada airnya bersih, bening Bu ya. Nah, kemudian bisa diminum. Dan apa namanya, adanya di bawah pohon korma. Kemudian Siti Maryam hanya, kalau kata bahasa Sunda, diendag gitu ya. Kata bahasa ini digoyangkan gitu ya. Kalau kata di bahasa dioyak-oyak gitu ya. Nah itu kemudian kormanya pada jatuh ya. Akhirnya Nabi Isa Siti Maryam minum di situ dengan air yang bersih, tiba-tiba di salurannya air mengalir, kemudian juga makan korma seperti itu. Paham Bu ya? Kuasa Allah ya. Nah, jadi kata Allah, dan keduanya kami tempatkan. Keduanya siapa? Itu Nabi Isa dan Siti Maryam pada tanah yang tinggi, lagi datar ya,
di mana itu? Yaitu di Aqsa, Bu ya. Nah, jadi di Aqsa itu tanahnya tinggi dan datar, Bu ya. Kemudian yang bermata air yang mengalir, Bu ya. Jadi ada mata air di situ, Bu ya. Ada mata air mengalir. Kemudian untuk minum siapa, Bu? Siti Maryam gitu, Bu ya. Kemudian Siti Maryam makan apa, Bu? Buah korma gitu, Bu ya. Nah, Allah menentukan suatu tempat yang memenuhi syarat bagi kelangsungan hidup dan tempat perlindungan bagi Maryam dan putranya, yaitu Nabi Isa. Itu ceritanya, cerita para nabi, Bu ya. Cerita para nabi. Udah gitu pas waktunya. Alhamdulillah. Masih kurang 5 menit. Ya, boleh untuk tanya jawab. Ya, alhamdulillah 50 ayat sampai selesai ayat 50, Bu ya. Insya Allah ini buat bisa menjadikan buat pelajaran buat kita semua, Bu ya. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan, masih ada waktu 5 menit. Ini Bu, kemarin tuh waktu saya di Sumber Waras, Iya. kan saya tuh ya habis dulu ya sholat ya udah azan gitu. Pikiran kan biasanya rawatin dia, Bu. Saya 4 nih, udah gitu komat. Pikiran saya nih, saya ngikut jamaah apa saya terusin nih? Iya. Seharusnya ikut jamaah ya, Bu ya. Iyalah, ikut jamaah. Jadi ratibnya nggak usah dikerjakan ya. Nggak usah dikerjakan dulu, nanti bisa diganti. Digantinya gimana? Ya setelah zuhur itu. Yang 2 aja. Iya. Yang 4. Iya. Oh, yang Bisa. biarin aja biar baru satu salam juga nggak apa-apa. Nah, Kan Ibu, berarti iya nggak kurang. apa-apa. Berarti kurang 2 rakaat kan? Iya. Kurang 1 salam. Iya. Ya nanti kerjakan setelah zuhur. Iya, Biasa yang Nabi, biasa iya. yang 4 gitu. Iya. Nabi biasa mengganti kalau ada yang tertinggal dalam sunnah-sunnah, Bu ya. Nabi suka mengganti gitu ya. Kalau mengganti kan jadi 6 dong, Bu. Ya nggak apa-apa. Oh gitu. Kan niatnya juga mengganti yang tadi yang sebelum zuhur. Iya, saya Paling wancing katanya baru 1 assalam. Iya. Makanya terus diganti Terus ntar koma. ada Iya. dua. Diganti habis. Ya iya, 6 Jadi 3 assalam. Iya. 3 kali salam. Iya, iya. Sama. Iya. Jadi Ibu, Nabi, Bu ya, kalau ada yang tertinggal sunnah-sunnah, Nabi menggantinya ya. Seperti umpamanya tertinggal Kayak asar gitu, ya. belum asar ya. Iya, Gantinya sudah iya. asar Nah, dulu. jadi belum sunnah asar, mungkin mau berjamaah gitu ya. Jadi ngambil jamaah, kemudian Ya udah boleh deh. Sama Ali. kemudian diganti, Bu ya, diganti setelah salat asar. Nah, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, engkau bilang nggak ada sholat setelah asar kan gitu. Nah, kata Nabi apa? Aku tadi belum sholat qobliyah asar. Paham tuh, Bu ya? Nah, jadi nggak apa-apa, Ibu ganti aja. Iya, saya terusin. Nggak apa-apa, emang Nabi suka mengganti, Bu ya. Begitu juga subuh ya. Subuh Nabi nggak keburu untuk sholat qobla ya. Kemudian setelah subuh Nabi mengerjakan sholat. Ya ditanya juga sama sahabat, wahai Rasulullah, engkau bilang nggak ada sholat setelah subuh gitu ya. Kata Rasulullah, tadi aku tidak keburu untuk sholat qobla subuh, jadi boleh diganti. Tapi Ibu, kalau umpamanya Ibu di masjid, Bu ya, ketinggalan qobla, Bu ya, Jangan dikerjakan di masjid. bukan, iya, takutnya jadi fitnah. Iya, Fitnah benar. kalau orang nggak belajar kan jadi omongan. jadi omongan gitu ya. Iya. Gitu. Kalau umpamanya Ibu di masjid, ya takut jadi fitnah, takut jadi omongan ya. Ya udah di rumah aja. Oh, di rumah aja gitu. Iya. Sebab Ibu, kan nggak semua orang belajar. Iya, benar. Nggak semua orang belajar. Kan, takutnya jadi fitnah. Jadi buah bibir lagi. Saya penanya kemarin kan di situ tuh dikasih apa, beras apa tuh? Iya. Nah, gimana tuh, Bu? Di mana Beras dikasihnya? apa? Di RT. Nah itu beras untuk lanjut usia. Bukan, beras dari apa kan
Iya, dari Ini itu ya, dari Buddha Buddha. suci. Buddha suci. Buddha suci. Buddha Buddha suci. suci. Nggak apa-apa ya Bu, kita nggak Gini